Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Omaan Channel. Kali ini kita akan mempraktikkan cara memanaskan mobil di pagi hari. Pertama, untuk mobil yang sering kita pakai atau dipakai harian. Dan yang kedua adalah mobil yang jarang sekali dipakai. Tentunya dalam memanaskannya itu ada perbedaan dan tidak sama. Karena kalau sering dipakai, kita hanya membutuhkan untuk mobil itu mencapai suhu kerja. Sedangkan untuk yang jarang dipakai, kita manfaatkan atau kita gunakan memanaskan mobil itu untuk menjaga performa kendaraan, terutama berkaitan dengan aki, kelistrikan, dan yang lain supaya tidak drop. Karena ketika mobil mati tentunya pengisian di sistem aki itu akan tidak selancar biasanya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung praktikan. Tonton sampai habis. Kalau bermanfaat, like. Kita langsung praktikan. Teman-teman semuanya, kita mau menghidupkannya ya. Ini masih di lock setirnya. Nah, seringkali kalau saya ngunci itu di lock. Kenapa? Untuk keamanan ya teman-teman. Untuk kunci ganda. Caranya untuk membukanya, kalau langsung diputar seperti ini nggak bisa. Kita harus gerakan sedikit setirnya. Ini ya, sini ini kan ada goyangan sedikit. Nah, goyangkan sedikit, baru kita putar. Nanti dia akan on, baru setirnya bisa diputar. Tapi masih berat karena mesin masih belum kita nyalakan. Nah, kita starter. Dipastikan dulu bahwa persenelingnya dalam kondisi netral dan handbrake masih kita angkat. Oke. Nah, kita mau manasin dulu starter. Starter ini, teman-teman semuanya, ketika kita muter kunci kontaknya ya, itu cukup maksimal adalah 4 detik, tidak boleh lebih. Ketika cas greng langsung kita lepaskan ya, maksimal adalah 4 detik ya, jangan sampai lebih dari itu. Nanti kalau terlalu lama sampai 1 menit kita cekik, nanti yang rusak adalah motor starternya dan itu nanti bisa kebakar gitu ya. Nah, untuk kita melihat ya sudah sesuai atau belum, kita lihat di bagian sini nih RPM-nya ya, putaran mesinnya teman-teman. Kalau kita lihat dari kondisi mobil saat ini kan mobilnya dingin. Nah, mobil yang sekarang itu, bahkan mobil yang lama ya, itu sudah mempunyai teknologi untuk mendeteksi kondisi suhu mesin. Sehingga untuk mempercepat suhu kerja mesin, maka RPM-nya itu dia akan tinggi dulu ya, biasanya sekitar 1000-an kurang lebihnya. Nanti dia akan turun stabil sekitar 700 sampai 800, sekitar 750-an lebih kurang. Tapi di sini kan cuma kita kira-kira karena nggak ada angka spesifik di antara 0 sampai angka 1 seperti itu. Nah, berapa lama turunnya? Berapa lama turun dari kondisi dingin tadi sampai sini? Perkiraan teman-teman semuanya untuk mobil yang sekarang yang sudah menggunakan teknologi terbaru ya, tentunya itu sekitar 2 sampai 3 menit saja. Jadi tidak perlu terlalu lama kita memanaskan mobil kita. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, di sini P masih nyala, artinya kita masih menggunakan rem parkir. Kemudian yang kedua, kita belum mengaktifkan seat belt. Oke. Nah, indikator yang lain di mesin harus kita perhatikan sebelum kita menggunakan mobil ini ya. Jangan sampai ada yang menyala ketika mesin sudah hidup ya. Jangan sampai ada yang menyala. Kalau ada yang menyala berarti ada masalah di mobil kita, teman-teman semuanya. Nah, untuk mobil yang jarang dipakai nih teman-teman ya, jadi mobil-mobil yang sekarang ya, apalagi untuk bapak ibu yang memang sibuk dan jarang menggunakan mobil, mungkin mobilnya lebih dari 1 gitu ya, itu juga perlu memanaskan mobil. Nah, pemanasannya itu berapa hari sekali? Pemanasannya itu adalah setiap paling nggak 3 hari sekali teman-teman. 3 hari sekali. Waktunya berapa lama? Nah, waktunya itu sendiri paling nggak sekitar
1 jam ya, paling enggak sekitar 1 jam setengah sampai 1 jam lah sekitar itu. Nah, bagaimana cara memanaskannya? Jadi kita biarkan dulu ya, pastikan teman-teman semuanya. Jadi ketika kalian memanaskan mobil ya, pastikan bahwa kondisi di lingkungan itu aman. Kemarin saya lihat di berita itu ada mobil dipanasin kemudian dibawa sama orang karena pemiliknya sedang aktivitas di dalam rumah seperti itu. Nah, jadi kita harus memastikan dulu aman ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita menghidupkan paling nggak setengah jam, kita harus ngegas seperti ini. Ini aja. Ini teman-teman ya. Pelan-pelan dulu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya pertama adalah untuk menstabilkan pengisian. Jadi untuk mobil-mobil yang tipe seperti Grenyoo Avanza, kemudian Grid Xenia atau yang lain ya, yang sudah menggunakan pembatas. Jadi kalau kita menggunakan tester aki, biasanya dia muncul itu low untuk pengisian, padahal hasil pengisian akinya sendiri itu lebih dari 12 volt, bahkan 13 volt, tapi masih tertera low. Itu biasanya dia ada pembatasnya. Nah, itu terletak di bagian aki, di yang masuk ke bagian pengisian. Dia semacam kayak ring aja. Nah, dia kabelnya lewat situ, itu sebagai pembatas. Itu memang supaya akinya lebih awet. Ini saya menggunakan aki ini dari 2017 teman-teman, dan sampai sekarang alhamdulillah tahun 2023, berarti kan sudah 6 tahun karena pembeliannya bulan Maret ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih cas greng, tidak ada kendala. Yang penting perawatannya ya. Nanti kapan-kapan kita sharingan juga nih cara perawatan aki. Salah satunya kalau mobil jarang dipakai ya, kita harus memanaskannya paling enggak setengah jam, dan setelah setengah jam kondisi suhu sudah stabil, RPM sudah standar, kita perlu untuk ngegas. Ini. Jangan terlalu lama ya. Jadi ngegas jangan gitu, jangan. Cukup di belayer aja gini. Lepas. Injek, lepas gitu. Fungsinya untuk menstabilkan pengisian. Kemudian yang lain berfungsi juga untuk memastikan bahwa kondisi mesin ya, kotoran atau kerak yang mengendap di area pembakaran, di ruang bakar, itu juga nanti dia akan terdorong keluar dengan adanya RPM yang tinggi atau gerakan dari piston yang lebih cepat seperti itu teman-teman. Ini nah ya gitu teman-teman semuanya ya. Kalau menggunakan harian atau yang sering kita gunakan setiap hari pun, itu juga beberapa kali kalau mau kita pakai boleh kita belayer dulu untuk memastikan mesin pincang atau enggak, kita sambil mengamati suaranya ya. Jadi selahkan waktu ketika kita mau memanaskan pagi hari. Untuk penggunaan harian, pertama adalah sekitar ya cukup 2-3 menit atau 5 menit untuk kita belayer seperti ini. Nah, setelah kondisi stabil, setelah 2 menit atau 3 menit, kemudian kita bisa untuk menyalakan AC. Ini AC masih off, saya nyalakan. Nah, dia akan naik sedikit. Oh iya, juga perhatikan ya gerakan dari jarum RPM ini nih teman-teman. Kalau jarumnya itu dia larinya ke bawah kemudian ke atas, berarti ada kendala. Kalau larinya ke atas kemudian ke bawah, normal. Perhatikan jarumnya ini. Ini off, AC-nya saya on kan. Nah, kan naik ya. Tuh. Naik sedikit. Ini kenapa naik? Ya karena ada beban yang bertambah, itu dari kompresor AC on. Ini saya matikan. Nah, kita pun harus memperhatikan nih teman-teman semuanya ya. Jadi kapan kondisinya mesin sudah stabil, kapan belum, kita harus perhatikan. Karena mobil kita ya kita harus tahu kondisinya. Gitu teman-teman semuanya. Sekali lagi, kalau ada indikator yang nyala selain dari indikator yang standar seperti parking brake atau seat belt, yang lain ada yang nyala, tolong segera cek ke bengkel. Pastikan. Apalagi
kalau ini nih, ya terutama ini juga nih, kalau ini juga sudah kita pasang seat belt kok masih nyala, segera cek. Karena kalau mobil bapak ibu menggunakan airbag, nah ini kalau sampai masih nyala terus, nanti kalau ada dibutuhkan untuk airbagnya mengembang, dia tidak akan mengembang karena airbag itu harus menggunakan seat belt. Kemudian yang kedua, parking brake ini ya teman-teman. Ketika indikator parking brake ini masih nyala terus setelah kita turunkan tuasnya, kita turunkan seperti ini. Nah, kok masih nyala teman-teman ya? Kok masih nyala ininya? Segera cek minyak rem, biasanya kurang juga. Nah, itu juga sangat berbahaya kalau kita abaikan. Gitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Tolong like kalau bapak ibu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.